Kita bisa melihat dunia adalah dengan banyak membaca. Ibu mengajarkan kepada kami anak-anaknya, jendela dunia adalah buku. Jadi banyak membaca, banyak belajar, banyak mencari tahu berbagai macam informasi. Jadi saya katakan seorang lulusan SMA, ayah saya pun lulusan SMA teman-teman sekalian. Itu bisa menghantarkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan yang lebih baik. Begitu pula dengan kita ibu-ibu sekalian, betul kan? Mungkin kita tidak terlalu tinggi pendidikannya sampai profesor dan sebagainya mungkin. Hanya orang yang sedikit yang Allah berikan karunia seperti itu. Tapi bukan berarti anak-anak kita nggak bisa jadi orang-orang yang hebat, betul Bu? Anak-anak kita bisa jadi orang-orang yang hebat. Mungkin di antara kita ada yang memang susah secara perekonomian, banyak Bu. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Berasal dari keluarga yang susah secara perekonomian. Suaminya tidak ada atau meninggal dunia. Sang ibu luar biasa membesarkan anak-anaknya. Anak-anaknya jadi orang-orang hebat, Masya Allah. Maka, wahai ibu dan para calon ibu, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai seorang ibu yang hebat? Bagaimana caranya? Ibu yang hebat itu tentu adalah ibu yang senantiasa memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang-orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya kesungguhan, tawakal 'ala Allah, husnuzon, kesabaran, betul? Coba kita lihat kisahnya Siti Hajar. Kisah ini saya terus berulang-ulang saya ceritakan teman-teman sekalian. Hari ini saya sedang ingin menceritakan tentang kisah ibunda-ibunda yang hebat, yang kita sadar bahwa tugas kita sebagai seorang ibu tidak main-main. Kita ini menciptakan generasi, membentuk generasi sebagai madrasah pertama. Itu sebabnya perempuan-perempuan harus terus pintar, terus belajar. Pintar itu nggak cuma sekolah di kampus aja kok. Kalau bisa di kampus alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Yang penting terus baca, terus belajar. Kita perlu menjadi perempuan-perempuan yang pintar agar kita bisa didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar untuk menyelamatkan generasi-generasi ini insyaallah. Ingat kisah ibunda Siti Hajar teman-teman sekalian. Beliau juga Allah takdirkan suaminya jauh. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di Mekah atas perintah Allah. Dan Siti Hajar tidak menangis, tidak meratap, tidak merenung terus-menerus, dan tidak mengatakan kenapa harus saya yang mengalami ini, saya ditinggalkan suami saya. Enggak begitu. Siti Hajar berjuang betul-betul, berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, hanya semata-mata agar bisa mendapatkan pertolongan untuk anak ini bisa minum, bisa bertahan hidup. Dan akhirnya berhasil. Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada air Zam-Zam di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Artinya apa? Kalau kita mau bentuk anak-anak kita hebat, generasi-generasi muda kita hebat, nggak pernah bisa lepas dari peran seorang ibu. Untuk seluruh wanita pada hari ini, kita ini memang ditakdirkan menjadi seorang ibu. Baik anak yang lahir dari rahim kita maupun anak-anak didik kita atau anak-anak lain. Tugas kita adalah menjadi madrasah pertama. Maka teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengatakan bahwa tugas dari para perempuan, bagaimana mungkin sesuatu yang kosong bisa mengisi yang lain. Artinya adalah tugas kita bagi para perempuan, bagi calon-calon ibu dan juga para ibu untuk terus-menerus belajar. Terus-menerus belajar setiap hari. Guru-guru banyak kok. Belajar apa? Belajar ilmu apapun, ilmu dunia, ilmu agama, wajib belajar. Sampai hari ini terus belajar Quran, sampai hari ini terus belajar agama atau belajar ilmu-ilmu lainnya, harus terus. Saya punya teman Bu, teman-teman sekalian. Saya tahu beliau sangat pandai, sangat pintar karena kami sama-sama pada masa di kuliah dulu kami sama-sama bersaing lah secara pendidikan. Ketika beliau menikah, suaminya mengatakan di rumah saja, jangan kemana-mana. Apakah perempuan ini tidak bisa berkembang? Tetap bisa berkembang. Kenapa? Karena beliau tetap belajar walaupun menjadi ibu rumah tangga. Betul ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu jadi ibu rumah tangga tetap bisa belajar. Dengan cara apa? Dengan cara datang ke pengajian-pengajian, atau membaca, atau mendengarkan tausiah di handphone, atau dimanapun. Silakan. Menjadi orang yang bersemangat menuntut ilmu akan melahirkan anak-anak yang penuntut ilmu pula. Maka pada hari ini saya ingin agak sedikit berkonsentrasi juga setelah kita bahas ibundanya para ulama, adalah semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim teman-teman sekalian. Itu sebabnya ketika pertama kali surah yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Disuruh kita baca, disuruh kita belajar. Betul ya Bu? Bacaannya bagaimana? Boleh kita baca sama-sama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu surah pertama kali yang turun. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita disuruh baca, disuruh belajar, disuruh telaah. Ada satu perempuan, teman-teman tahu universitas pertama kali yang dibuat di dunia ini pertama kali universitas apa? Universitas di Maroko. Yang dibuat oleh seorang perempuan namanya Fatimah Al-Fihri. Pernah dengar? Saya pernah datang ke sana di sebuah kota namanya kota Fes di Maroko. Dalam buku rekor dunia, ternyata universitas pertama kali yang dibangun itu bukan Al-Azhar Kairo dalam buku rekor dunia itu, melainkan universitas yang dibangun di abad ke-9 kalau saya tidak salah oleh seorang wanita namanya Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri ini siapa dia? Beliau adalah berasal dari keluarga pedagang, pengusaha, pedagang dari Tunisia. Yang kemudian pada akhirnya ayahnya Fatimah Al-Fihri ini meninggal dunia, suaminya meninggal dunia. Harta warisan itu akhirnya beliau jadikan apa? Jadikan membangun masjid dan membangun sekolah di kota Fes, Maroko. Yang akhirnya banyak orang bisa belajar di masa itu. Dan akhirnya dari masjid dan sekolah itu menjadi sebuah universitas di Maroko. Seorang perempuan yang melakukan suatu gerakan, tidak hanya mendidik anaknya sendiri, tidak hanya mendidik anak-anak yang lingkup untuk dirinya sendiri, tapi juga orang lebih luas. Artinya banyak sekali wanita-wanita yang bisa senantiasa mengembangkan potensinya teman-teman sekalian untuk bermanfaat bagi banyak orang. Fatimah Al-Fihri tidak mungkin bisa bermanfaat bagi banyak orang kalau diri sendirinya kosong. Betul ibu-ibu sekalian? Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita mau kasih manfaat untuk orang lain, bagaimana kita bisa kasih manfaat untuk orang lain kalau kita kosong? Kita mau menjadikan anak kita hebat, bagaimana kita bisa menjadikan anak kita hebat? Kita sendiri aja sering mengeluh, gak percaya pada kemampuan diri sendiri, meratapi, gak mungkin, betul Bu? Beberapa hari yang lalu ada anak-anak langka, kelainan langka yang punya sindrom itu datang ke tempat kami. Dan anaknya mengatakan begini, ketika saya bertanya kepada mereka, tolong berikan pesan untuk kami semua. Kata anak-anak kelainan langka ini, mereka mengatakan, kami perlu ibu yang kuat. Kami perlu ibu yang tangguh. Kami perlu ibu yang memotivasi kami. Karena kalau ibu kami tidak kuat, bagaimana kami bisa kuat? Kami bergantung pada ibu kami, kata mereka. Kami perlu ibu yang penuh semangat, yang optimis akan kehidupan ini. Karena kalau ibu sudah sedih, ibu sudah rapuh, ibu sudah tidak tangguh, bagaimana dengan kami, kata mereka. Itu mereka ucapkan teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi ibu yang hebat seperti ini, salah satu caranya adalah terus kita menuntut ilmu. Baik, teman-teman. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11 ya. Kita akan lihat keutamaan bagi mereka-mereka yang semangat dalam menuntut ilmu, tak terbatas usia. 2012 saya datang ke sebuah ma'had Quran di kota Mekah. Di situ ada wisuda Quran, umur 7 tahun paling kecil wisuda 30 juz, umur 70 tahun wisuda 30 juz. Umur 70 tahun. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu tak terbatas usia. Dengan kita punya ilmu, kita bisa memberikan kepada anak-anak kita bisa memberikan kepada yang lain, kepada umat ini dengan ilmu. Baik, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau mau ditinggikan derajatnya adalah dengan beriman dan dengan ilmu. Sepakat Bu? Nabi Sulaiman alaihi salam pada saat itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ilmu, mau harta atau mau tahta. Kira-kira Nabi Sulaiman memilih apa? Kenapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Karena kalau kita pilih harta, harta akan habis. Teman-teman nih punya anak, teman-teman konglomerat.
warisan banyak. Kalau dia dikasih harta aja, harta habis nggak? Habis, karena dia tidak pandai mengelolanya, betul? Kalau dikasih jabatan saja, kira-kira jabatan akan abadi tidak? Tidak. Jabatan nggak dibarengi dengan ilmu, justru menjadi malapetaka untuknya dan untuk orang lain, betul ibu-ibu sekalian? Tapi dengan ilmu kita bisa dapat semuanya. Dengan ilmu kita bisa dapat semuanya. Itu sebabnya Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Pun dengan kita yang hari ini kita ingin membahas tentang ilmu, kita mau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita adalah pendidik pertama, dikatakan demikian. Kita mau jadikan anak-anak kita hebat, mustahil kalau kita nggak terus-menerus belajar. Lagi-lagi belajar itu nggak harus S1, S2, S3. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ibu saya lulusan SMA kok. Anak-anak pesantren kami banyak ibu-ibunya lulusan SD kok. Tapi anaknya hebat-hebat. Karena ibunya punya semangat untuk anak ini maju. Dan anak ini hebat teman-teman sekalian. Walaupun mungkin gak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Tapi sering datang ke masjid mendengarkan ilmu-ilmu agama. Masya Allah sama saja. Itu juga kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi keutamaan orang-orang yang senantiasa seperti ibu-ibu semua pada hari ini panas-panas di sana mau mendengarkan ilmu, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Jadi semangat ya Bu belajar Qur'annya. Semangat datang majelis ta'limnya ya Bu. Mungkin ada ustazah-ustazah lain datang kemari, tetap harus ramai seperti ini ya Bu. Amin, insya Allah. Orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Berikutnya teman-teman sekalian, kita lihat ya, Masya Allah, para penuntut ilmu itu dia punya kriteria, yaitu tawadhu'. Dia punya ciri-ciri yaitu rendah hati. Penuntut ilmu itu pasti rendah hati. Karena kalau dia sombong, dia akan mengatakan begini, saya sudah tahu, saya nggak perlu dengar. Ngapain saya belajar? Saya sudah tahu. Nggak akan pernah masuk ilmu itu kepada dirinya, betul? Makanya orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang tawadhu'. Kita lihat contohnya adalah sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahu kepada kita akhlak dari para penuntut ilmu. Sama seperti ibu-ibu pada hari ini. Saya yakin ibu-ibu banyak ilmunya, banyak pengalaman hidupnya daripada saya. Tapi dengan tawadhu' dan rendah hati, ibu-ibu mau duduk di sini mendengarkan. Betul Bu? Mau duduk mendengarkan, Masya Allah. Itu bagian contoh dari tawadhu', dari rendah hati. Saya pun gak selamanya bicara. Besok ada kalanya saya duduk mendengarkan guru-guru kami berbicara. Begitulah teman-teman sekalian. Seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu. Sekarang aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari ilmunya. Kita sebagai penuntut ilmu kita merendahkan diri kita, betul. Tapi ada masa di mana orang-orang atau anak-anak kita akan bersama dengan kita karena kita adalah orang-orang yang bisa memberikan ilmu. Ibnu Abbas punya kebiasaan yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW wafat bertahun-tahun setelah beliau wafat, Ibnu Abbas itu suka sekali tidur di rumahnya, di teras rumah para guru-guru demi menuntut ilmu, demi mencari ilmu. Sampai-sampai para guru ini mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidur di depan rumah kami? Kami bisa mendatangimu untuk mengajarimu. Wahai Ibnu Abbas, engkau adalah saudaranya Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas adalah, akulah yang menjadi murid dan akulah yang wajib mendatangimu wahai para guru. Sebab ilmu itu didatangi bukan mendatangi, katanya. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau mau jadi orang yang pandai, jadi ibu yang hebat, melahirkan generasi-generasi yang hebat, kejar, datangi ilmu tersebut. Di Klaten ini kan banyak ustazah-ustazah hebat, guru-guru hebat, Pak Kiai, yang lain-lain. Kejar, datangi majelis-majelisnya, belajar teman-teman sekalian, supaya kita bisa menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang seorang ibu, seorang perempuan, Masya Allah, ya, saya akan sedikit juga menyampaikan kepada teman-teman semua. Seorang perempuan atau seorang yang hebat tidak hanya sekedar orang yang senantiasa menuntut ilmu terus-menerus. Dia pasti merasa bertanggung jawab penuh untuk menuntut ilmu, tapi dia juga tahu ada hal-hal lain yang harus dia lakukan, teman-teman sekalian. Menuntut ilmu tanpa dibarengi dengan iman, itu khawatir akan menjadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi dikatakan, kalau engkau mau jadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, ada iman, ada ilmu. Banyak gak orang-orang yang pintar tapi kemudian tidak dekat dengan Allah? Banyak gak? Banyak. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan sombong. Dia akan rasa, saya ini pandai karena diri saya sendiri. Saya ini pintar karena memang saya belajar, bukan karena pertolongan siapa-siapa. Yang akhirnya banyak orang-orang pintar yang akhirnya zalim. Banyak orang-orang pintar yang akhirnya berbuat aniaya. Kenapa? Karena pintarnya tidak dibarengi dengan iman. Dan kita ingin jadi perempuan atau calon ibu atau ibu yang tidak seperti itu. Iman dan ilmu itu terus-menerus dibarengi. Dengan begitu insya Allah mendatangkan ilmu yang membuat kita takut pada Allah. Yang disebut sebagai orang yang pintar, ilmu, orang yang berilmu adalah semakin dia banyak ilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan anak-anak kita, dia pintar tapi jangan pintarnya kemudian sombong, pintarnya kemudian zalim, pintarnya kemudian dia lakukan kecurangan, tapi pintarnya membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibundanya para ulama. Beliau-beliau mungkin tidak mengenyam pendidikan-pendidikan tinggi, tapi beliau-beliau terus belajar dan punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga wajar menghasilkan anak-anak yang juga yang luar biasa. Kita kan ingin memperbaiki nasib kita, teman-teman sekalian, betul kan? Kita ingin generasi-generasi kita jauh lebih baik daripada kita. Dimulai dari diri kita sendiri insyaallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada hari ini menceritakan berbagai macam perempuan-perempuan yang luar biasa di dalam Al-Quran dan dalam sejarah Islam. Kalau kita lihat tipe-tipe kepribadian-kepribadian ini harus kita miliki. Tidak hanya untuk menjadi seorang muslimah yang baik, muslimah yang menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dan sebagai seorang anggota masyarakat. Kita lihat di dalam Al-Quran ada berbagai macam jenis tipe wanita yang kita bisa ikuti, teman-teman sekalian. Pertama adalah tipe pribadi yang kuat. Ini diwakilkan oleh Siti Asyah. Siti Asyah siapa, Bu? Istri dari Fir'aun. Siti Asyah ini istri dari Fir'aun. Kalau mau bentuk generasi-generasi kita kuat, perhatikan sosok seorang Siti Asyah. Beliau adalah istri dari Fir'aun. Walaupun berada dalam cengkraman Fir'aun, dalam lingkungan yang tidak kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap teguh menjaga akidahnya, teman-teman sekalian, dan harga dirinya sebagai seorang muslimah, dan tetap terus belajar, tetap terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kehidupan yang sekarang, teman-teman sekalian, ya, kalau kita beralih kepada kisah tipe-tipe kepribadian wanita di dalam Al-Qur'an, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah kadang-kadang tidak mudah. Tadi saya katakan kita menuntut ilmu, kita belajar, kadang-kadang nggak mudah, kadang-kadang lingkungan kita nggak mendukung, kadang-kadang penuh perjuangan untuk kita menjadi wanita yang lebih baik, penuh perjuangan untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat kisah dari Siti Asyah, Masya Allah, Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan dengan keteguhannya menjadi wanita yang baik, wanita yang saleh, wanita yang sabar, wanita yang punya kepribadian yang kuat, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah di syurga untuk Siti Asyah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melahirkan generasi-generasi muslim yang baik. Selain punya karakter menuntut ilmu, karakter yang kedua adalah punya kepribadian yang kuat dan tangguh, tidak tahan banting. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tahan banting. Kita harus kuat karena anak-anak kita membutuhkan ibu yang kuat. Bisa ibu-ibu sekalian? Punya kepribadian yang kuat, yang tangguh, yang teguh dengan pendirian. Kalau kita lihat Siti Asyah, Masya Allah, beliau teguh dalam tauhidnya, kokoh dalam tauhidnya. Begitu pula dengan kita, ataupun anak-anak muda yang ada pada saat ini, kita ingin eksis, kita ingin terus ada. Kita ingin anak-anak kita hebat, maka nggak mungkin dia bisa hebat tanpa kekokohan tauhid, kekokohan akidah yang diajarkan oleh ibunya atau orang-orang di sekitarnya. Kalau kita belajar dari kisah Siti Asyah, mau jadi wanita yang hebat, mau jadi wanita yang luar biasa, melahirkan anak-anak yang luar biasa, selain mereka menuntut ilmu, adalah pastikan bahwa dia memegang prinsip yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Salah satunya dalam hal akidah, teman-teman sekalian. Tipe wanita yang kedua di dalam Al-Quran yang diceritakan selain kisah Siti Asyah, siapa lagi, ada yang tahu? Kisah Siti Maryam. Siti Maryam. Siti Maryam namanya diabadikan di dalam Al-Quran surah ke-19 dan surah Ali Imran, ada kisahnya Siti Maryam.
Tipe kepribadian wanita yang ada dalam Al-Quran yang kedua yang kita bisa ikuti untuk diri kita para muslimah adalah seperti Siti Maryam. Siti Maryam mengajarkan pada kita untuk menjaga kesucian diri. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita menjaga kesucian diri. Sebagai seorang ibu juga menjaga kesucian dirinya. Masya Allah, kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran dikatakan pujian Allah untuk Siti Maryam. Kita bisa ikuti akhlak ini teman-teman sekalian. Kita bisa ikuti karakter-karakter ini ya. Siti Maryam itu luar biasa teman-teman sekalian. Dididik oleh ibu yang luar biasa. Nanti saya akan sampaikan sedikit tentang Siti Maryam. Tapi kalau teman-teman lihat dalam surah Ali Imran, teman-teman sekalian, di situ tertulis bagaimana Allah memuji Siti Maryam di dalam surah Ali Imran ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dalam surah Ali Imran ayat ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, telah mensucikanmu, telah melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Pertanyaannya luar biasa. Allah memberikan pujian kepada Siti Maryam. Kenapa beliau bisa seperti ini? Lagi-lagi karena ada ibu yang hebat teman-teman sekalian. Siti Maryam berasal dari keluarga yang baik, keluarga yang soleh, keluarga yang hebat. Dan kita mau seperti itu. Memangnya apa yang dilakukan ibunda Siti Maryam? Dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37 itu dijelaskan ibunda Siti Maryam adalah ibunda yang hebat, ibunda yang kuat. Yang pertama adalah selalu berdoa. Yang pertama, ibunda Siti Maryam selalu berdoa ketika mengandung agar anak yang dikandungnya ini menjadi penolong untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dengan kisah para ibunda para ulama tadi kan teman-teman sekalian. Kalau kita mau generasi kita hebat dimulai dari diri kita sendiri. Untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, mengisi diri kita dengan ilmu, dengan tauhid yang dengan iman yang luar biasa. Apa doa dari ibunda Siti Maryam untuk anaknya? Dan doa ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang salihah. Apa doanya? Dalam surah Ali Imran ayat ke-35, ibunda Siti Maryam berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibunda Siti Maryam berdoa, ya Allah, aku ini mengandung ya Allah, dan aku berjanji bernazar agar kelak apa yang aku kandung ini ya Allah, janin ini ya Allah, ia akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu ya Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak semua ibu bisa mengatakan, ya Allah, anak ini kelak menjadi pengabdi untuk agamamu ya Allah. Tidak semua ibu mengatakan demikian. Betul? Hanya ibu-ibu yang salihah, ibu-ibu yang berilmu, ibu-ibu yang beriman, yang mampu mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi wajar kalau Siti Maryam dikatakan sebagai seorang wanita yang terbaik di zamannya karena punya ibu yang hebat, teman-teman sekalian. Yang bahkan sebelum anak itu lahir, ibu itu sudah berjanji, akan aku jadikan anak ini untuk menjadi pengabdi agamamu ya Allah, untuk menjadi penolong agamamu ya Allah. Dengan kata lain, anak ini akan aku didik sungguh-sungguh ya Allah untuk jadi orang yang taat kepadamu ya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Gak semuanya seorang ibu bisa mengatakan demikian, kecuali ibu-ibu yang salih dan salihah. Yang kedua, ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat 35 juga mengatakan, wa inni samaituha Maryam, diberikan nama yang baik untuk anak itu. Bayangkan, ibu-ibu yang tak berilmu, yang tak beriman, mustahil memberikan nama anak-anak itu menjadi nama anak-anak yang baik. Hanya orang-orang berilmu yang tahu bahwa Allah memiliki nama-nama yang disukai. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Somad misalnya, Abdul Razak, atau nama-nama nabi-nabi, orang-orang saleh, itu nama-nama baik, nama-nama sifat, nama-nama baik. Semua itu adalah doa. Mustahil itu bisa dilakukan bagi perempuan-perempuan yang tidak berilmu, tidak beriman, mustahil. Maka syarat untuk kita mau agar diri kita, anak-anak kita hebat adalah berilmu, beriman. Dengan begitu insya Allah melahirkan sifat-sifat yang lainnya. Tadi yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, teman-teman sekalian, doa terus menerus. Doa terus menerus. Wahai ibunda, di sini banyak para umahat ya, ibu-ibu yang luar biasa. Ketahuilah bahwa setiap perkataanmu adalah doa. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan adalah doa untuk anak-anak kita. Rasul ingatkan ada beberapa doa yang mustajab. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang safar dalam perjalanan, doa orang yang dizalimi,
doa orang yang puasa sampai dia berbuka, dan doa orang tua kepada anaknya, teman-teman sekalian. Maka pastikan untuk senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Anak-anak, ingatkan ibunya untuk mendoakan kita, atau minta ibu kita doakan kita. Wahai para ibu, doakan anak-anak kita. Sebagaimana Ibunda Siti Maryam selalu berdoa untuk anaknya, Ibunda Siti Maryam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dengan kalimat, wahai Allah, aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Mau melahirkan generasi-generasi yang salihah, generasi-generasi yang kuat dan hebat, enggak mungkin tiba-tiba begitu saja. Ulama-ulama itu yang tadi saya sebutkan, Imam Bukhari kah, atau Imam Syafi'i kah, dan yang lain-lain, tidak akan bisa jadi hebat tanpa ada ibu yang hebat. Ibu yang hebat ini, yang ketiga ini, selalu mendoakan anaknya, selalu dan selalu. Ibundanya Muhammad Al-Fatih, teman-teman sekalian, sejak kecil. Muhammad Al-Fatih siapa itu? Beliau adalah orang yang bisa menaklukkan, bisa membebaskan Konstantinopel. Dulu Rasulullah pernah berkata, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang bisa membebaskan Konstantinopel. Itu sebaik-baik pemimpin yang sekarang kita kenal dengan nama Istanbul di Turki. Dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan ibundanya Muhammad Al-Fatih sejak kecil mengatakan, nak, ini map nak, ini peta geografi. Ini yang namanya Konstantinopel, nak. Dan engkaulah yang akan bisa membebaskan Konstantinopel. Engkaulah yang disebut oleh Nabi sebagai sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Engkaulah orangnya, nak. Tuh, teman-teman sekalian. Bagaimana seorang ibu ini akhirnya menjadi seorang yang sangat luar biasa jasanya dalam membuat anaknya menjadi anak-anak yang hebat, teman-teman sekalian. Jadi dalam pendidikannya Ibunda Siti Maryam, yang ketiga adalah doakan anak itu terus-menerus. Yang pertama, bertekad agar anak ini menjadi penolong agama Allah. Kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, dalam surah Ali Imran ayat ke-36, berdoa untuk anaknya. Yang keempat, dalam surah Ali Imran ayat ke-37, dijelaskan Siti Maryam ini, teman-teman sekalian, diberikan pendidikan yang terbaik di tempat terbaik oleh orang terbaik. Teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, sebagian dari kita ada yang anak-anak kita kirim ke pesantren, kan Bu? Betul nggak? Kenapa? Kita masukkan anak kita ke pesantren, sedih nggak? Sedih. Ada contohnya, Siti Maryam dimasukkan orang tuanya ke pesantren tanda kutip. Siti Maryam dimasukkan ke Baitul Maqdis Palestina. Ibundanya sedih nggak? Sedih. Tapi demi anak ini mendapatkan pendidikan yang baik dengan guru terbaik Nabi Zakaria alaihissalam, rela ibundanya ini berpisah sementara. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian. Di sini banyak ibu, mayoritas para umahat, para ibu. Di mana banyak dari kita yang berkorban, nggak ketemu anak-anak kita sekian waktu. Ada anak-anak kita masuk pesantren, ada anak-anak kita sudah kuliah. Nggak apa-apa, memang begitulah proses pencarian ilmu. Sama seperti Siti Maryam yang sejak kecil sudah diberikan ke Baitul Maqdis Palestina, diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Masya Allah, ibu yang rela berkorban ini betul-betul memikirkan pendidikan anak-anaknya, ilmu yang didapatkan untuk anak-anaknya. Akhirnya jadilah seorang Siti Maryam yang ahli ibadah. Dan yang kelima, Masya Allah, Ibunda Siti Maryam mengajarkan pada kita dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Pada saat itu Nabi Zakaria tanya kepada Siti Maryam, ya Maryam, ditanya, makanan ini dari mana Maryam? Karena Nabi Zakaria melihat ada banyak makanan di sisinya Siti Maryam. Siti Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam memang mendapatkan makanan langsung dari Allah, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, kita mau jadi ibu yang hebat, melahirkan generasi-generasi yang hebat. Tidak hanya ibu yang pandai secara ilmu, kita terus belajar, ibu yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu yang terus mendoakan anak-anaknya, ibu yang memastikan bahwa dirinya dan anak-anaknya, keluarganya, makanan dan minuman yang masuk menjadi darah dan daging halal dan thayyib. Seorang muslim ini sangat hati-hati dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, teman-teman sekalian. Kita nggak bisa jadi generasi muslimah yang tangguh, yang kuat, yang salihah, anak-anak hebat kalau ada tercampur yang haram masuk ke dalam tubuh kita, betul? Makanya para istri orang-orang salih di zaman dulu, mereka mengatakan, suamiku, carilah kerja yang halal. Kami bisa tahan dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Tapi ada perempuan-perempuan zaman sekarang, aku mau ini, aku mau itu. Padahal suaminya tidak mampu, yang membuat suaminya korupsi gara-gara permintaan istrinya. Ada? Banyak?
Dan ibu-ibu di sini tidak begitu. Kita tolong pasangan kita untuk memberikan yang halal. Dia masuk menjadi darah, menjadi daging anak-anak kita. Bagaimana judul kita hari ini? Membentuk muslimah-muslimah yang eksis, yang terus terdepan, yang terus beredar di masyarakat dengan memberikan manfaat yang banyak. Gak mungkin bisa kalau ada terselip yang haram itu masuk ke dalam tubuhnya, teman-teman sekalian. Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berdoa tapi engkau tidak kabulkan. Kata Rasul, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doamu sementara seluruhnya yang ada pada dirimu haram. Engkau makan dari harta yang haram, pakaianmu, sendalmu dari harta yang haram. Allah tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang masuk ke dalam tubuhnya yang haram-haram. Ini penting teman-teman sekalian, penting. Harus teliti betul dari mana uang itu didapatkan. Makanan itu didapatkan dari mana, teliti betul. Karena itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Singkatnya teman-teman sekalian, hari ini sebagai seorang muslimah, memang kita punya banyak peran dalam kehidupan. Peran kita sebagai seorang hamba Allah, peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota masyarakat. Banyak sekali peran kita. Tapi yang pasti adalah kita bisa menjalankan berbagai macam peran, khususnya menjadi seorang ibu, kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus belajar, agar kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anak-anak kita, kepada sekitar kita, insya Allah, di mana menuntut ilmu itu dibarengi dengan iman. Dengan begitu insya Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita, beberapa derajat, dengan ilmu dan dengan iman. Dalam hadis yang lain Rasulullah ingatkan teman-teman sekalian, Allah mengangkat derajat seseorang karena Al-Quran, merendahkan derajat seseorang karena Al-Quran. Bagi ibu-ibu yang selama ini mendidik anak-anaknya dengan Quran, rasakan keberkahan Al-Quran. Ibu rasakan tidak keberkahan Al-Quran? Betapa Al-Quran itu mengangkat derajat kita semua, Masya Allah teman-teman sekalian. Jadi wahai ibu dan calon ibu, anak-anak muda yang bergabung pada hari ini, masih ada waktu, tidak ada kata terlambat. Semangatlah untuk terus menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu itu para penghuni di langit dan di bumi senantiasa beristighfar untuk kita, meminta ampun atas kita teman-teman sekalian. Kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak kita, untuk adik kita, untuk orang-orang lain. Insya Allah seorang wanita cerdas melahirkan generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi kebanggaan Rasulullah SAW dengan ilmu, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menayangkan satu buah video di sini. Ini adalah video para penghafal Al-Qur'an. Mereka dari golongan yatim, piatu, du'afa, mu'allaf yang baru belajar Quran, tapi mereka bisa menghafalkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang hebat yang mendukung mereka untuk menjadi para pencinta Al-Qur'an. Wasilah Al-Qur'an, mereka mendapatkan beasiswa S1, S2, mendapatkan umrah gratis wasilah Al-Quran. Ilmu menghantarkan kita kemana-mana. Ilmu mendatangkan keberkahan untuk kita. Percaya nggak ibu-ibu sekalian? Khususnya Al-Quran dan ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu lainnya. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan semuanya. Seperti yang tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi semangat terus menuntut ilmu dan saksikan video ini agar kita terinspirasi bahwa kita bisa terus eksis, bisa terus menebarkan kebaikan selama kita menjadi para penuntut ilmu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah ilmu memberikan keberkahan yang banyak dalam kehidupan kita. Silakan kita saksikan sama-sama video ini.